Akhirnya setelah sekian lama, bertahun-tahun merindukan suasana malam di pesisir pantai, hal yang dulu sempat saya rasakan akhirnya terulang kembali. Rencana ini sudah lama mengendap di otak saya. Keinginan untuk bisa merasakan kembali sensasi bermalam di tepian pantai yang dulu pernah saya rasakan ketika saya masih berada di bangku kuliah. Sekarang keinginan itu akhirnya bisa terwujud berkat bantuan dari orang-orang hebat yang ada di sekeliling saya. So, the adventure starts here. Kami berangkat dengan segala niat dan tekad yang lama terendam. Berangkat menuju pesisir pantai eksotis, pantai dengan segala keindahan dan kemewahan yang ditawarkan, Pantai Peh Pulo. Sebuah pantai eksotis dengan pemandangan khas gugusan pulau karang yang terbentuk di sepanjang garis pantainya. Seakan-akan memberi tanda bahwa kawasan ini adalah miliknya. Lokasinya cukup jauh, kurang lebih 30 km menuju selatan kota Blitar. Perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 2 jam melalui medan yang acak. Cuaca yang kurang bersahabat menemani perjalanan kami hingga roda menyentuh bibir pantai. Jadi di sepanjang pesisir pantai ini kita cuma berenam. Kita juga merasa berhati-hati gitu loh, karena kita nggak tahu kawasan sini, nggak tahu orang-orang di sini tuh kayak gimana, dan nggak pernah sama sekali kita camping di tempat ini. Ini baru pertama kali ngerasain camping di Pantai Peh Pulo ini. Kami sangat buta perihal mendirikan tenda, hingga memaksa kami untuk membongkar dan memasang tenda tersebut secara berulang-ulang. Karena sekali lagi, kami bukanlah orang yang mengerti akan hal-hal seperti ini. Namun kami berusaha untuk menikmati dengan cara kami sendiri. Setelah sekian lama gitu kan, nggak pernah ngerasain yang namanya camping di pinggir pantai lagi, hingga akhirnya sekarang ini tahun 2019 ini itu gimana ya, rasanya tuh kangen banget gitu. Cukup terenyuh ketika saya melihat Pantai Peh Pulo kini. Sampah di mana-mana, sampah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mereka yang kurang menghargai arti dari keindahan. Ya, sungguh sangat disayangkan. Pantai di Peh Pulo ini kalau bisa dibilang kotor. Maksudnya kotor tuh campur ya. Kotornya bukan hanya kotor dari sisa-sisa ranting yang terbawa arus, melainkan kotor dari beberapa sisa sampah anak-anak yang camping. Apa ya, kalau misalkan kita berkunjung di sini tuh ya alangkah baiknya kalau misalkan kita bawa sampah atau bawa makanan gitu, kita balik itu dipungut lagi, jangan dibuang di sini, karena di sini juga apa ya, udah tersedia banyak tong sampah yang disediakan di beberapa sudut-sudut pantai. Ini beberapa perlengkapan kita selama kita mau bermalam di sini. Ada 2 tenda, satu tenda isi 3 orang, dan ya sementara masih ada di sini semua. Dan ini teman-teman lagi mau masak air. Suasana sore hari di tepian pantai begitu luar biasa. Tidak heran jika kami benar-benar menikmatinya. Menikmati dengan cara kami sendiri.
di sini sunsetnya bagus banget. As you can see behind me, sunsetnya keren banget. Hey, sip. Sunsetnya bagus banget, sumpah. Sunset guys. Tadi tuh waktu kita berangkat tuh masih mendung-mendung manja gitu kan. Terus abis itu di perjalanan juga sempet sempet gerimis juga. Terus kita sempet kalau misalkan emang hujan ya udah berarti kita apes. Dan kalau misalkan cuacanya bagus, pengen banget ambil sunset. Tapi ternyata memang cuacanya di sini bagus dan belum mengecewakan. Udaranya sejuk, cuacanya cerah, sunsetnya bagus. It's just perfect. It's perfect. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Min. Berdoa selesai. Selamat makan. Guys, makan. Oke. Yuk makan yuk. Kita makan. Kita segini. Ayo. Ayo bro. Makan bro. Oh apa sih? Oh pak. Cok. Pas 6 ya. Oh cok ming. Kurang pedes. Makan beralaskan kresek. Ada anak pantai tenan. anak pantai garis keras. Ada ide apa? Kita mengeksplor. Wah ini kan jam 7:30 kan? Jangan. Hah? Saya nggak berani pak. Serius saya nggak berani. Oh gitu. Siap. Jangan. Kerak ke warung itu. Terlalu berbahaya. Oh iya, BTW di sini ada warung ya? Iya, masih buka loh. Kita cuma berharap cemas. Semoga nggak terlalu pasang ya. Iya. Pasangnya nggak sampai sini ya. Memang kalau kita di pantai kayak gini tuh, pertama tuh gerah, yang kedua tuh banyak banget binatang-binatang nggak jelas yang suka banget sama cahaya lampu. Kita mengantisipasi agar meminimalisir cahaya. Kita masih lama banget menunggu sunrise, jadi kita nggak tahu, ini gabut banget karena kita nggak ada sinyal sama sekali. One day offline. Jadi dengan nggak adanya sinyal itu, apa yang bisa kita lakukan tanpa sosial media, apa yang bisa kita lakukan tanpa adanya smartphone ada di genggaman. Offline dari jam 2 siang sampai 4 sampai besok 8. Baru 6 jam aja rasanya udah memang hidup tuh memang tanpa apa? Tak adil, kaplok ini kok. Cuma nggak bisa lepas. Cuma harus bisa menyatu dengan alam, itu harus bisa. Sesekali ya, iya. Sesekali harus apa ya istilahnya, kita menikmati apa yang ada di sekitar kita gitu kan. Sesekali jangan kita nggak terpaku yang namanya dengan smartphone gitu kan. Setuju tuh. Hari ini malam minggu guys, nggak ada yang pada kencan nih. Nggak ada sama alam. Ya tahu sendiri kan. Iyalah. Nggak punya. Oh nggak punya. Curhat. Jangan ngabisin malam minggu sama baca. Yang punya nggak apa-apa, tapi cepet pulangin jangan malam-malam. Takutnya apa? Hah? Takutnya apa? Nggak bisa ngasih saran sih, soalnya saya nggak punya. Goblok. Misalkan kalian pengen camping di Sabtu malam minggu, kalian nggak perlu bawa barang banyak-banyak, nggak perlu lagi yang namanya bawa makanan banyak-banyak atau minuman banyak-banyak. Oh, halo. Okay. Vloggeri. Lanjut ya. Lanjut. Kalian nggak perlu yang namanya takut bakal kehabisan makanan, enggak. Kalau misalkan waktu malam minggu itu masih ada beberapa pedagang yang buka, masih ada beberapa warung yang buka, dan kalau misalkan malam itu semakin malam juga bakal semakin rame gitu. Rasanya bermalam di tenda tuh kayak gini, panas. Karena tenda ini seriously ini panas banget tendanya, pengap. Ini teman-teman masih ada yang banyak yang di luar masih ngobrol cantik. Mau tidur tuh rasanya cuacanya itu nggak enak, di badan tuh lengket semua. Tapi kalau misalkan kita nggak tidur, ntar malah pulangnya kita yang tepar gitu loh. Jadi serba salah. Ketika kami berencana untuk menikmati malam panjang ini,
Tiba-tiba rintik hujan mulai membasahi kawasan pesisir. Permukaan tenda mulai dibasahi oleh guyuran air hujan, menggenang, dan akhirnya butiran air hujan mulai kami rasakan hingga di dalam tenda. Ditinggal tidur sebentar, lah kok hujan. Deras lagi hujannya. Ini kita lagi berusaha meneduh karena di sini udah beberapa udah ada yang bocor, dan kita khawatir kalau misalkan ini semakin deras si tendanya nggak bakal bisa menampung lebih lama lagi gitu loh. Ini adalah keadaan kita sekarang. Kita lagi terjebak di antara hujan. Ini ada beberapa yang bocor udah gitu sih, tapi ini hujannya udah cukup reda. Yuk mulai barang-barang saya. Yuk kita coba ke luar. Oke. Ini hujan udah mulai reda. Wis aman. Orang hujan ya? Masih gerimis. Wah, gimana guys? Waduh, jadi kayak gini nih. Ya ampun, luar biasa ya. Mantap. Pengalamannya kayak gimana gini? Menyatu dengan alam. Jadi walaupun pakai tenda itu tetap tembus guys. Iya guys, karena emang kita sebenarnya harus butuh terpal, gitu kan? Betul, makanya itu. Jadi buat pengalaman untuk next trip. Oke. Sip. Ternyata apa yang kami takutkan kembali terjadi. Hujan menghampiri kami untuk yang kedua kali. Selalu dihadapkan dengan hal yang sulit, atau selalu dihadapkan dengan cuaca yang Ekstrim seperti ini. Kalau udah hujan gini kita udah nggak bisa ngapa-ngapain guys. Udah kayak gini semua nih tendanya nih. Rembesan air terus habis itu. Namun kali ini tidak cukup lama untuk menggoda kami. Kurang lebih 30 menit hujan mereda dan kemudian menghilang. Hingga akhirnya kami bisa melihat secercah cahaya kebiruan yang nampak di langit. Suasana pesisir pantai perlahan mulai terlihat. Bebatuan karang yang makin menjulang, surutnya air laut, serta beberapa sosok asing semakin mudah untuk dilihat. Kita tadi sempat hampir putus asa ketika hujan 2 kali melanda malam hari kita gitu kan. Tengah malam, terus habis itu kita juga sempat basah-basahan juga di situ. Kita sempat panik karena memang kita persiapannya benar-benar kurang. Dan ya, setelah semua yang kita lalui di malam yang sangat panjang, karena ini tidur aja sebenarnya kurang, cuman ya kita mau nggak mau kita harus menikmati, ya kan? Dan akhirnya terbayarkan dengan sunrise yang cantik kayak gini. Cahaya mentari semakin menampakkan pesonanya. Suasana matahari terbit kawasan pesisir yang saya rindukan, yang sejak lama saya idam-idamkan akhirnya bisa saya nikmati saat ini. Selesai sudah. Saatnya kembali ke aktivitas semula. Dan terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa ini. Semoga kita masih bisa menikmati pengalaman ini jauh lebih baik di tempat yang luar biasa. Meskipun Pantai Peh Pulo ini bisa jadi alternatif kalian untuk menikmati malam minggu ya, untuk camping. Cuman saya juga menghimbau ya, siapapun yang berkunjung ke sini atau yang ngecamp ke sini harap dijaga selalu kebersihan lingkungannya, karena ya Peh Pulo itu udah jadi wisata umum yang bisa dibilang udah kotor ya kan. Pesisirnya udah mulai kotor, banyak banget sampah bekas orang camping, bekas orang yang berkunjung, terus banyak banget ranting-ranting pohon gitu. Jadi saya harap kalian bisa lebih peduli akan kebersihan lingkungan. Jadi kurang lebih seperti itu.
you so much for watching once again. Akhir Suhir. Peace. We're out.